Pinang Papua, podcast inspiratif, asiknya ngobrol bareng BI Papua. Saya Hartati Nenggolan yang akan menemani Sobat Podcast kali ini. Topik podcast kali ini kita akan memperkenalkan salah satu UMKM yaitu Madu Pokos. Oke Sobat Podcast, pasti penasaran kan apa sih itu Madu Pokos dan apa khasiatnya atau manfaatnya? Nah, di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Ibu Teresia. Halo Ibu. Halo Ibu Hartati. Gimana kabarnya deh Bu? Ya puji Tuhan, Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, mungkin Ibu Teresia bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Podcast. Mungkin mereka penasaran nih siapa nih narasumber kita. Silakan Bu. Halo Sobat Podcast semua, perkenalkan nama saya Teresia Agnesia Maturbongs, biasa disapa Agnes. Saya sebagai owner dari UMKM Madu Pokos Merauke. Nah, Ibu Teresia, mungkin bisa jelaskan kepada Sobat Podcast, bagaimana sih Ibu bisa terjun langsung ke UMKM Madu Pokos? Kenapa enggak ke bidang misalnya noken atau keripik keladi? Nah, mungkin Ibu bisa cerita. Silakan Bu. Iya baik, terima kasih Bu Hartati. Jadi saya akan menceritakan sedikit awalnya kenapa saya tertarik dengan madu Pokos. atau di bidang madu ya. Karena yang pertama adalah potensi madu hutan yang ada di tempat saya bertugas dan juga merupakan kampung halaman orang tua saya. Nah di situ ada madu yang memang lebahnya ini sangat endemik yang ada di Papua Selatan dan juga cuman ada di Papua Nugini dan juga di Australia. Sehingga hal ini membuat saya tertarik untuk memperkenalkan produk lokal khas Papua Selatan ini ke khalayak ramai. Sehingga saya mencoba untuk menekuni bidang madu. Padahal sejujurnya memang saya background-nya bukan dunia bisnis dan marketing dan lain-lain, tetapi di sini saya mau belajar dan mau mengangkat potensi lokal yang ada di selatan tanah Papua. Mungkin kira-kira tahun berapa sih Ibu menekuni bidang ini? Iya, sejak akhir 2019 dan lebih konsen lagi itu di 2020. Jadi di awal 2020 saya bersama ada 3 orang mama awalnya kami mencoba untuk mengambil madu hutan. Jadi madu hutan di sini mungkin teman-teman juga bingung penyebutannya madu hutan tapi seperti apa ya. Jadi madu hutan ini diambil pada batang kayu yang sudah tidak produktif lagi. Jadi dia kasarnya kita bilang itu dari pohon-pohon yang sudah lapuk ya. Jadi di sini lebah yang ada ini lebah tidak menggigit. Jadi biasanya dikenal dengan stingless bee dan ada 2 spesies yang ada di wilayah kami di tapal batas Republik Indonesia Papua Nugini yaitu spesies Austroplebea sinta dan juga spesies Tetragonula cf. Philippus. Dikarenakan karena adanya 2 spesies lebah endemik ini sehingga rasa dari madu ini juga ada 2 yaitu kami namakan varian Bress yang memiliki cita rasa manis dan juga varian Mentia yang memiliki cita rasa manis sedikit kecut. Jadi memang untuk pemilihan nama mungkin di sini saya sampaikan kepada teman-teman Sobat Podcast semua. Jadi untuk pemilihan nama secara etimologis kalau Pokos berasal dari bahasa Marinkanum yang berarti terbaik. Dengan harapan bahwa apapun yang dihasilkan oleh UMKM Madu Pokos diharapkan dapat bermanfaat baik bagi para customer atau bagi para konsumen. Dan juga di sini variannya kami mengangkat dan memilih bahasa lokal di sini yaitu dengan varian Bress itu adalah bahasa Marinkanum atau bahasa setempat Diang Gandur dan juga Mentia berasal dari bahasa yang sama. Jadi mungkin itu latar belakang sedikit tentang Madu Pokos Ibu Hartati. Jadi Madu Pokos itu berharap madu itu yang terbaik ya. Iya, Pokos itu baik, bagus. Tadi variannya itu ada 2 ya? Iya benar. Nah, kalau boleh tahu yang mana aja Bu? Oh iya, baik. Jadi di sini ada varian Mentia. Mentia? Nah, iya, Mentia ini yang tadi saya sampaikan dari lebah Tetragonula melipes. Jadi punya rasa manis asam. Manis asam ya. Sangat baik buat kalau misalkan ada yang GERD asam lambung, biasanya mereka konsumsi yang asam manis ini. Dan yang berikut ada varian Bress. Dia memiliki rasa manis, warnanya juga coklat amber, dia agak sedikit lebih gelap. Yang ini Yang ini dari ya? ini ya.
ini sangat bagus untuk kalau misalnya ada penderita diabetes, biasanya mereka akan mengurangi gula, jadi pengganti gulanya bisa diganti dengan madu. Oke. Tadi kan Ibu ada sebutkan tadi manfaatnya ya. Iya, benar. Manfaatnya untuk kayak mah GERD atau diabetes. Iya. Nah, selain itu kira-kira manfaat dari madu itu untuk apa aja ya, Bu ya? Iya, manfaat dari madu pokos karena di sini ada 2 varian, jadi kita pilah-pilahkan ini Bu Hartati. Jadi yang varian mentia ini manfaatnya lebih pada karena dia punya rasa bawaan rasa asam sendiri dari bipolen. Jadi di sini mentia ini sangat bagus sekali untuk asam lambung, mah, dan juga ini untuk campuran bahan herbal. Jadi misalkan kayak Indonesia dikenal dengan berbagai macam ramuan herbal. Misalnya kita mau campur gula merah ini untuk pemanis, tetapi karena takut aduh jangan sampai ini mau menambahkan mentia boleh juga, ataupun beras sama halnya. Tetapi kalau mentia ini lebih juga pada untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan kalau beras ya dia ini punya rasa manis, jadi lebih banyak disukai dan berdasarkan testimoni ya Bu ya, lebih banyak disukai oleh anak-anak kecil karena ini dapat menambah nafsu makan anak. Karena kita tahu biasanya kan kalau anak-anak susah makan, jadi itu yang untuk Tapi madu itu beras. yang baiknya yang mana kalau anak-anak yang susah makan? Yang ini, beras, yang ya. beras Kalau ya. mentia ini kebanyakan disukai sama orang-orang dewasa atau dengan bawaan mohon maaf ya penyakit penyerta misalnya ada asam lambung dan lain-lain, mereka lebih suka yang Ini yang mentia. ada asam-asam Iya, manisnya atau ya. yang suka diet sering yang ini. Iya. Oke. Sebenarnya tergantung selera sih. Madu ini baiknya tuh minum di saat kapan Bu? Apa pagi hari, siang Iya. hari, atau malam hari? Iya, sebaiknya madu dikonsumsi pada saat perut kosong. Jadi kalau pas pagi hari bangun sudah langsung konsumsi madu. Jadi madunya ini jangan lupa nanti dikonsumsi dengan sendok kayu atau sendok plastik. Jadi kadang kita lupa, jadi mungkin pakai sendok makan yang dari logam atau apa. Jadi sebenarnya madu lebih bagus itu pakai sendok kayu atau sendok plastik pagi-pagi minum. Jadi pagi hari minum dan setelah diminum mungkin diikuti dengan air hangat. Jadi minum dengan Itu air hangat. kenapa Bu? Kenapa kalau kita minumnya pakai misalnya sendok logam? Iya, jadi memang karena dalam unsur logam itu nanti dia bisa mengurangi dia bisa mengurangi nutrisi yang ada dalam kandungan madu. Dengan kata lainnya, kasarnya mungkin bisa merusak kandungan nutrisi yang di dalam madu. Jadi kita alangkah lebih bagusnya menggunakan sendok kayu. Makanya mungkin kalau kita lihat yang sudah modern, biasanya mereka ada sendok kayu khusus untuk madu. Ini ada di sini, ini sendoknya berbentuk ulir ya. Jadi untuk dari kayu yang cocok untuk mengkonsumsi madu. Nah, itu ya Sobat Podcast, kalau kita mau minum madu, jadi kita harapkan pakai sendok kayu. Karena kalau pakai sendok logam itu akan mengurangi dari khasiat dari madu itu sendiri ya Bu ya. Betul. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak bagaimana cara proses produksi madu pokos ini? Iya baik, jadi proses produksi madu pokos ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kenapa saya katakan cukup lama? Karena lebah dari si madu pokos ini adalah lebah yang tidak menyengat dan berbeda dengan lebah yang bersengat yang kita kenal pada umumnya di Indonesia. Jadi lebah ini, 2 jenis lebah ini kita akan panen dalam setahun itu cuma 3 bulan. Jadi kita menunggu untuk memanen madu ini, kita menunggunya itu 8 bulan. Jadi cukup lama dan cara produksi mungkin saya awali dari proses pengambilan. Jadi di sini kami ada yang mengambil dari hutan, tetapi ada juga yang mengambil dari tempat budidaya. Jadi selain kami memproduksi madu pokos, kami juga berusaha untuk membudidayakan lebah ini agar tidak punah sehingga dia bisa continue dan berkesinambungan. Jadi pada umumnya kalau pas musim itu biasanya kan madu-madu ini ada pada yang seperti tadi awal saya sebutkan di batang pohon yang sudah tidak produktif. Nah di situ kan di kayu-kayu yang sudah lapuk. Nah madunya ada di situ dan madunya ini terbagi 3. Jadi di situ nanti ada propolis, polen, dan nektar. Nah yang cairannya ini yang kita biasa sebut dengan nektar ya. Ini nektar, sementara polen dan juga propolis yang sebenarnya mungkin
punya harga juga, tapi kami memang itu yang belum kami belum kami olah. Tapi yang kami baru olah ini nektarnya saja, kemudian proses pengambilan itu ambil dari hutan, dari rongga kayu, lalu diambil ini dengan sarang-sarangnya, dengan propolisnya diambil dengan menggunakan sendok kayu, tentunya pakai masker, artinya memang harus betul-betul karena madu ini 80% dikonsumsi minum ya. Jadi memang harus betul-betul dijaga, kemudian dibawa ke kampung. Jadi tempatnya ini karena di hutan, jadi agak jauh sedikit lah dari perkampungan. Kira-kira berapa jam tuh, Bu? Ya, kurang lebih 2 sampai 5 kilo tergantung. Jadi setiap musimnya pasti ada. Nah, dari situ setelah dibawa, ini lewat proses penyaringan 2 kali. Jadi proses penyaringan pertama kita masih bersifat manual ya, jadi hanya menggunakan spatula, kemudian memakai masker, kemudian dengan tutup kepala ya, dan juga sarung tangan, handscoon, kemudian menyaring yang pertama untuk memisahkan si madunya ini dari propolisnya. Nah, setelah itu kita masih ada tahap saring kedua lagi dengan menggunakan saringan kain untuk mendapatkan madu yang bersih. Tetapi memang madu trigona terkadang itu kalau kita lihat biasanya kayak ada gradasi, mungkin Ibu Hartati pernah lihat kayak ada pembatas. Nah, kenapa dia sampai bisa ada pembatas seperti itu padahal ini sudah disaring 2 kali, tetapi kayak terlihat keruh dan lain-lain karena memang pada saat proses penyaringan ini disaring di polen, propolis dan nektarnya, karena nektarnya ini sendiri atau cairannya ini berada di dalam propolis. Sehingga kenapa sampai mungkin bisa di Google itu kenapa sampai trigona itu bisa mahal, kenapa sampai lebah tanpa sengat itu bisa mahal, karena pada saat penyaringan itu sudah terikut 3 elemen penting yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Jadi sudah ada polennya di situ, ada serbuk sari, ada propolis yang sangat luar biasa sekali untuk tubuh, dan juga ada nektar. Sehingga memang ini betul-betul madu murni, setiap hari dia berproses sehingga terkadang busanya dan propolisnya dia mengapung ke atas, tapi seperti tidak masalah. Ya? Benar. Jadi nanti kalau agak lebih lama lagi 1 bulan dia agak kecoklatan, tapi tidak masalah. Ini bukan karena saringnya kurang maksimal, tetapi memang ini karena dia rohani, madu murni mentah yang tanpa proses pengurangan kadar air, tanpa pasteurisasi, sehingga memang bentuknya seperti ini. Oke. Iya. Nah, ini kan sebenarnya Ibu Teresia itu belajar dari mana sih untuk ini menyaringnya atau cara mengambil madunya ini ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan kepada sobat podcast. Iya, jadi untuk sobat podcast semua ketahui bahwa UMKM Madu Pokos adalah salah satu UMKM perdana di bidang madu yang ada di kawasan selatan tanah Papua yang yang betul-betul baru pertama, sehingga saya tidak bisa mengambil role model dari mungkin teman-teman UMKM lain yang ada di selatan sini, sehingga saya belajarnya itu seperti tadi Bu Hartati tanya, saya belajarnya itu lebih banyak saya nonton YouTube, kemudian saya googling, jadi cari-cari di mbah Google, dan juga saya bergabung dengan teman-teman di grup-grup komunitas Trigona atau Kelanceng seluruh Indonesia. Nah, di situ saya banyak share dan mendapat ilmu dari mereka yang sudah artinya sudah lebih suhu, lebih master lah. Jadi saya banyak belajar, bertanya seperti itu. Jadi untuk saya sendiri kayak belajar ini dari orang lain di sini tidak ada. Saya belajarnya by online ya, dari media sosial. Dari YouTube, ya. Oke. Nah, Ibu Teresia, ada nggak perbedaan rasa atau aroma dengan madu yang lainnya? Iya, kalau perbedaan rasa, aroma, kebetulan madu yang kami punya ini, dia punya rasanya sendiri, bawaan rasanya ini sendiri memiliki aroma kayu, herbal ya, jadi dia punya aroma sendiri yang khas. Antara varian Bress dan Mentia ini punya aroma yang berbeda. Jadi kalau Mentia ini dia sendiri memiliki aroma dia karena alkoholnya mungkin agak lebih tinggi, jadi dia aromanya agak lebih tajam, sementara kalau Bress dia aromanya lebih soft. Nah, dan yang membedakan madu ini dengan jenis madu yang lainnya, kebetulan
Oktober 2022 ya, saya ada sempat main ke Bali, ke Jembrana. Di situ saya pas mengikuti kegiatan Hari Konservasi Alam Nasional ya, pameran hasil hutan bukan kayu termasuk madu ini. Nah di situ saya coba mencicipi madu yang ada di Bali dan juga kemarin Februari juga ada di Bantul di Desa Mangir Yogyakarta. Nah memang madu kami ini memang tidak ada tidak ada yang sama rasanya dengan madu-madu di kawasan lain di Indonesia. Ada juga sahabat saya bawa dari Luwuk juga dari Sulawesi Tengah, tetapi madunya berbeda. Jadi dari aroma rasanya, dari aromanya saja sudah berbeda, apalagi rasanya. Jadi memang dia punya aroma yang unik sendiri, khas aroma kayu. Dan ada alkoholnya nanti ya. itu memang alkohol. Jadi kadang kalau membuka ini harus hati-hati karena gasnya tinggi, jadi harus rutin dibuka kalau sudah dikonsumsi. Dan sobat podcast kalau boleh ini bisa tahu ya, ternyata madunya ini lebahnya itu berbeda dengan yang madu yang lainnya. Ini lebahnya hitam ya? Iya benar. Biasanya disebut apa gitu Bu? Iya, lebah ini biasanya disebut stingless bee atau lebah tanpa sengat, lebah yang tidak menggigit. Nah dia di sini memang cuman ada di Merauke, di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kemudian di Papua Nugini dan juga di Australia. Mungkin teman-teman pada tanya, maksudnya kenapa sampai tidak ada di daerah lain? Toh kita juga satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah jadi kenapa mungkin cuman ada di 3 kawasan ini? Nah ini mungkin berangkat dari sejarah. Tadi 3 kawasannya apa? Papua Nugini, Merauke, dan juga di Australia. Oh, di negara tetangga ya. Jadi ini berangkat dari sejarah pada saat dulu kita kan masih satu kontinental. Ketika es mencair, maka kita semua terpisah-pisah. Nah, artinya kita Papua Selatan dengan Australia kan terpisah dengan Selat Torres. Jadi makanya mungkin sekarang kita bisa melihat adanya kesamaan flora dan fauna yang ada di sini dengan di Papua Nugini dan juga ada di Australia. Jadi ya kita ambil contoh kecil misalnya kanguru. Nah, kanguru di Australia, kita di sini juga kanguru atau mungkin orang Merauke lebih kenalnya dengan saham. Kemudian bukan saham investasi ya. Iya, bukan saham investasi. Waduh, ini bahaya kalau bicara dengan orang bank ini ya. Jadi kanguru, kemudian ada eukaliptus. Jadi kalau di Australia ada eukaliptus atau kayu putih. Nah, di Papua Selatan juga ada kayu putih, minyak kayu putih. Kemudian di PNJ juga mungkin seperti itu ya. Mungkin latar belakang kenapa sampai bisa cuman ada di 3 kawasan ini, Bu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Teresia ini ada pekerja yang diperdayakan untuk bekerja atau baru ini lingkungan keluarganya aja? Kami ada pekerja, jadi kami berjumlah 5 orang dan juga ada kaum bapak. Mungkin di sini lebih tepatnya kalau di dunia dunia UMKM disebutnya kayak pekerja lepas. Jadi ada bapak-bapak ini, tugas bapak-bapak ini apa? Tugas mereka adalah mengumpulkan madu. Jadi kami bekali dengan kayak Tupperware ya, jadi kayak ada wadah-wadah plastik yang diberikan kepada mereka untuk mengambil madu di hutan. Nah tugasnya mama-mama di sini, mama-mama mereka bagian penyaringan. Jadi mama-mama sudah terampil, jadi setelah disaring, tadi saya lupa sampaikan, setelah disaring itu tidak bisa kita langsung kemas di sini, tetapi kita masukkan dalam jar atau ember yang ada kerannya. Ketika ada permintaan baru dituang, karena bila mana kita tuang dibiarkan ke tempatnya ini, nanti gasnya semakin tinggi, makanya kita selalu memberikan space, ruang supaya bisa dia bisa ada ruang, soalnya kalau tidak bisa, mohon maaf ini bisa meledak ya. Kalau dia tersegel rapat berarti dia akan merembes. Karena memang belum diapa-apakan madunya, masih pure madu murni. Jadi memang perlakuannya memang harus agak sedikit berbeda. Ya. Ibu Teresia ada ikut kayak pelatihan UMKM gitu Kak, atau terus ada belajar untuk memperkenalkan produk ini di online? Ada nggak? Iya, kalau untuk mengikuti pelatihan, kebetulan kami juga bergabung, jadi kami Madu Pokos, karena kami juga baru dan kami, walaupun baru kami juga mau belajar.
Jadi ada di Merauke ada komunitas-komunitas khusus untuk UMKM. Nah, disitulah kami belajar untuk bagaimana cara branding dan juga bagaimana cara pembukuan keuangan dan juga cara copywriting maksudnya untuk mempromosikan produk yang kami buat. Di media online iya, by online. Jadi memang di situ kami harus memang berjejaring dengan teman-teman yang notabene mereka sudah terjun duluan. Di situ kami belajar banyak dari mereka. Artinya untuk bisa seperti mereka pelan-pelan. Nah, Bu Teresia, bisa ceritakan kepada Sobat Podcast, kenapa madu pokos ini menjadi pilihan paling populer dibandingkan dengan madu yang lainnya? Iya, baik. Jadi kenapa sampai madu pokos dia lebih populer atau lebih diterima oleh para pecinta madu ya? Karena yang pertama adalah seperti tadi pada awal saya sudah sampaikan bahwa yang pertama madu pokos ini memang dia berasal dari lebah endemik yang ada di Papua Selatan dan juga di PNJ dan Australia. Nah, karena memang dia endemik, jadi rasanya juga unik dan khas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang menjadi keunggulan ini adalah pada saat proses penyaringan, untuk madu pokos ini disaring jadi satu. Jadi propolis, nektar, dan juga polennya itu disaring jadi satu. Sehingga semua khasiat atau semua hal baik dari propolis ataupun dari polen dan juga nektar itu menyatu jadi satu. Jadi memang teman-teman bisa bayangkan seberapa besar bosternya yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang ketiga adalah ini benar-benar madu murni, madu dia rohani. Jadi memang madu yang tanpa proses pasteurisasi atau pengurangan kadar air, benar-benar madu mentah. Mungkin ada 3 sih keunggulannya. Mungkin Ibu Teresia bisa jelaskan, siapa tahu ada Sobat Podcast yang belum tahu nih, mana sih cara membedakan madu asli dan madu yang palsu? Iya, baik. Jadi teman-teman Sobat Podcast di mana saja berada, jadi ada beberapa cara untuk kita membedakan bagaimana madu ini asli atau tidak. Jangan sampai biasanya dibilang aspal, asli tapi palsu. Jadi yang pertama adalah ketika kita membeli madu, kan biasanya di situ kalau madu ada tester. Nah, teman-teman coba ambil 1 sendok, kemudian dioleskan di tangan madunya, dioleskan misalnya di tangan atau di kulit. Bila mana pada saat teman-teman mengoleskan, kalau madu asli dia akan meresap ke pori-pori. Tetapi kalau dia madu yang palsu, maka dia akan meninggalkan residu atau ada ada kayak ampas-ampas di permukaan kulit. Berarti ini ada dicampur dengan glukosa lain, mungkin seperti gula merah atau mungkin gula pasir, jadi kayak agak kasar-kasar. Berarti itu adalah madu palsu. Kemudian yang kedua, bila teman-teman sudah terlanjur membeli, misalkan sudah terlanjur membeli, nah coba teman-teman masukkan ke dalam freezer. Masukkan ke dalam freezer, biarkan sampai pagi. Jadi ketika teman-teman mengecek madu yang sudah didiamkan semalaman di freezer itu, teman-teman lihat di situ. Bila mana kalau dia adalah madu asli, maka madunya tidak akan membatu. Jadi mengeras ya, membeku ya, mohon maaf. Karena madu yang asli dia tidak akan membeku, walaupun di suhu yang begitu dingin ya, seperti dalam freezer dia tidak akan membeku. Memang dia agak sedikit mengental, tetapi tidak membeku, apalagi sampai mengeras seperti es batu dan lain-lain. Tidak, itu bukan madu yang asli. Dan yang ketiga adalah madu pokos ini merupakan madu hutan murni dan betul-betul madu mentah, sehingga memang itu yang menjadi daya tarik dan juga menjadi keunikan tersendiri, yang mana mungkin kalau kita kenal madu-madu yang lain mungkin sudah lewat proses pasteurisasi atau pengurangan kadar air. Kalau untuk madu pokos dia sama sekali tidak melalui proses kimiawi apapun, sehingga betul-betul rohani dan betul-betul murni. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana pengolahan madu pokos ini untuk mempertahankan komposisi nutrisinya itu secara alami. Iya. Jadi untuk mempertahankan nutrisinya secara alami itu dengan cara setelah tadi proses pengolahan yang sudah saya ceritakan di awal. Jadi setelah disaring,
Nah, di sini kita memang masukkan dalam jar, dalam wadah ember keran. Nah, di situ dimasukkan dalam ember itu harus disterilisasi dulu, harus disterilkan biar tidak ada bakteri ataupun mungkin kuman, kemudian dimasukkan madunya ke dalam jar dan disimpan. Bila mana ada orderan baru kemudian dituang seperti itu. Ada nggak risiko atau efek samping dari mengonsumsi madu pokos ini? Atau yang perlu diperhatikan lah? Ya, sejauh ini sejak Desember 2019 hingga sekarang ya, bulan Mei 2023, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada efek samping ataupun tidak ada salah satu pelanggan yang mungkin komplain dan lain-lain. Karena ini benar-benar madu asli dan juga madu mentah sehingga memang tidak ada resiko yang besar dan juga tidak ada expire date-nya, jadi tidak ada batas waktu kadaluarsanya. Karena dia memang madu murni sehingga glukosa yang ada di dalam madu sendiri dia mengawetkan si madunya itu. Tadi kan Ibu cerita tidak ada expire untuk madu pokos ini. Nah, mungkin bisa ceritakan kepada Sobat Podcast, baiknya madu ini disimpan di suhu ruang atau di freezer atau kulkas kayak gitu, Bu? Iya, baik teman-teman. Jadi sebaiknya madu hutan yang asli atau madu pokos ini disimpan di suhu ruang. Jadi teman-teman tidak boleh menyimpan di kulkas ataupun di freezer. Kenapa tidak boleh simpan di kulkas atau freezer? Karena memang suhu yang ada di dalam kulkas atau freezer dia akan mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada di dalam si madunya tersebut. Jadi enzim-enzim yang ada di situ juga bisa rusak karena suhu yang terlalu dingin. Jadi sebaiknya teman-teman taruh di suhu ruang. Dan jangan lupa ketika dikonsumsi wajib dibuka pagi dan sore karena takut karena dia bergas, gasnya cukup tinggi sehingga takut bila mana kalau tidak dibuka botolnya biasanya memuai, dia ada gas, jadi kadang-kadang bisa gasnya cukup tinggi jadi bisa melenting tutup botolnya. Meledak ya. Ya. Nah, kita kan sudah tahu nih banyak sekali manfaat dari madu pokos ini. Mungkin Sobat Podcast yang di rumah pengen beli nih, pengen coba nih madu pokos. Nah, kira-kira gimana sih cara membeli madu pokos ini? Terus kalau misalnya ada yang di luar dari Papua, bagaimana? Apakah ada yang dijual secara online? Iya, baik. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli ataupun mencicipi madu pokos, memang kalau misalkan ada di area Papua Selatan dulu yang ada di sini, bisa langsung juga ke tempat budidaya madu pokos dan rumah produksi, bisa langsung ada tester dan juga ada galeri di sana, bisa langsung icip-icip madu Bress dan Mentia di sana. Nah, kalau untuk di dalam kawasan Kota Merauke, ada reseller di Spadem, di kios Bunda Spadem depan Akla. Nah, untuk teman-teman yang di luar dari Kota Merauke, teman-teman bisa pesan lewat Instagram. Jadi alamat IG-nya madupokos_Merauke. Dan juga bisa add di Facebook, Facebooknya Madu Pokos Merauke. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, mungkin ada pesan terakhir dari Ibu Teresia kepada Sobat Podcast. Pesan saya kepada Sobat Podcast, jangan berhenti untuk bermimpi, tetap semangat dan berusaha. Di mana ada jalan, di situ ada cita-cita. Dan the last one, jangan lupa minum madu pokos, madu khas Kota Merauke, Papua Selatan, Bumi Animha. Oke, Sobat Podcast, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Jika Sobat Podcast ingin membeli madu pokos, bisa mengunjungi link di bawah ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kehadiran dari Ibu Teresia yang telah meluangkan waktu pada podcast kali ini. Ya, Dan sama-sama. kami mohon maaf kepada Sobat Podcast apabila ada tutur kata yang salah, karena tiada gading yang tak retak. Dan sampai jumpa di acara podcast selanjutnya, serta dukung terus UMKM Papua. Bye-bye!